Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Faiz Mahmudi dengan nomor induk mahasiswa 202100900056 dari kelas hukum 21F. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi dari dua, manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah proses mengatur ataupun mengelola secara efektif dan efisien. Sedangkan sumber daya manusia adalah orang yang bekerja, bisa dikatakan sebagai tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aset terpenting dari sebuah perusahaan adalah karyawan atau sumber daya manusia. Jadi, secara garis besar dapat kita katakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses mengatur, mengendalikan, mengelola kemanfaatan suatu individu, kemanfaatan kualitas karyawan, kualitas tenaga kerja secara efektif dan efisien. Nah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari individu itu sendiri, tujuan dari organisasi, dan tujuan dari perusahaan. Kajian manajemen sumber daya manusia dapat dikaji dengan kajian psikologi, sosiologi, dan kajian-kajian tentang manusia. Adapun fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Artinya setiap pekerja, setiap tenaga kerja sudah diatur dan dikendalikan oleh manajemen sumber daya manusia berupa tugas apa yang harus ia tunaikan, tentang tanggung jawab apa, kontribusi apa yang harus ia berikan kepada perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mengatur proses perekrutan atau pengangkatan serta pemberhentian karyawan. Perekrutan atau seleksi dari karyawan ini sendiri tentunya memerlukan sebuah kriteria, memerlukan sebuah kualifikasi, sebuah standar dari tenaga kerja itu sendiri untuk merekrut suatu karyawan yang berdedikasi tinggi, karyawan yang memiliki produktivitas yang tentunya untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Lalu pemberhentian karyawan juga memberhentikan karyawan yang dianggap tidak layak ataupun tidak mampu untuk terus melanjutkan tugas dan kontribusinya dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mengatur dan mengendalikan proses pengupahan ataupun penggajian serta tunjangan untuk karyawan. Artinya setiap dana yang akan dikucurkan untuk gaji karyawan, untuk upah karyawan, tunjangan karyawan, itu menjadi fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Lalu yang keempat adalah untuk mengatur, mengelola penilaian dan penghargaan untuk tenaga kerja serta untuk mengatur pengembangan karir dari pekerja atau tenaga kerja itu sendiri nanti ke depannya. Lalu yang kelima, yang terakhir, mengatur, bertanggung jawab tentang kesehatan, keselamatan pekerja, dan juga untuk
mengendalikan dan mengelola produktivitas pekerja itu sendiri, kontribusi yang diberikan oleh pekerja itu sendiri yang tujuannya adalah untuk memajukan sebesar-besarnya perusahaan tersebut. Nah, barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.